Ketika seseorang itu diberdayakan, itu berarti bahwa dia sedang menolong orang itu menjadi mandiri dalam hal apa? Dalam hal mengambil keputusan. Akibatnya apa? Pemimpin akan menjadi stres, dia bingung sendiri karena semua risiko ditanggung oleh dirinya sendiri. Karena dia dipercaya, maka dia akan secara mandiri untuk meningkatkan kapasitasnya. Halo sahabat Askara Channel, senang berjumpa lagi dalam kesempatan yang sangat-sangat baik pada saat ini. Beberapa waktu lalu kita bicara mengenai keterampilan kepemimpinan. Kita bicara mengenai bagaimana seorang pemimpin harus bisa berkomunikasi, kemudian bagaimana seorang pemimpin bisa mendelegasikan. Karena dua hal itu sangat penting. Mengapa? Karena 80% pekerjaan seorang pemimpin itu adalah berkomunikasi. Kemudian juga seorang pemimpin harus bisa mendelegasikan. Mengapa? Karena pemimpin itu bukan Superman. Dia manusia biasa, penuh kekurangan. Karena itu dia perlu berbagi dengan yang lainnya, maka perlu mendelegasikan. Dan saat ini kita akan bicara keterampilan kepemimpinan yang lain, yaitu memberdayakan atau empowerment. Mungkin banyak orang berpikir bahwa ini sesuatu yang tidak mudah. Tetapi pemberdayaan merupakan sebuah keharusan dalam sebuah kepemimpinan. Mengapa? Karena tanpa pemberdayaan, maka seorang pemimpin itu sekali lagi ini ada kaitan dengan yang lain. Dia akan bekerja seorang diri. Padahal banyak orang yang memiliki potensi yang bersama-sama dengan dia. Ketika seseorang itu diberdayakan, itu berarti bahwa dia sedang menolong orang itu menjadi mandiri dalam hal apa? Dalam hal mengambil keputusan. Tidak mungkin ya hal-hal yang sangat simpel, hal-hal yang bersifat teknis itu harus diputuskan pimpinan. Hanya untuk memperbaiki sesuatu, misalnya genset yang rusak, itu harus minta pimpinan, Pak bagaimana ini? Memperbaiki gimana? Dia harus tahu, oh rusak ya diperbaiki, tinggal melaporkan. Artinya ada hal-hal yang memang harus bisa diambil keputusan. Itu pemberdayaan. Kemudian juga dia harus siap untuk mengambil risiko. Ketika pemberdayaan dilakukan, maka seorang karyawan atau seorang yang dipimpin itu dia siap untuk mengambil risiko. Tetapi kalau itu semua dihandle oleh pemimpin, ya semuanya ada di tangan pemimpin. Akibatnya apa? Pemimpin akan menjadi stres, dia bingung sendiri karena semua risiko ditanggung oleh dirinya sendiri. Tetapi ketika diberdayakan, maka seseorang itu ketika dikasih pekerjaan, dia bisa mengambil risiko. Misalnya ada hal-hal yang memang harus diputuskan, kemudian itu berisiko, maka dia harus siap menanggung risiko itu. Itu yang saya katakan di awal, orang itu dijadikan mandiri. Artinya dia bisa mengambil keputusan, dia berani mengambil risiko, kemudian dia juga akan siap meningkatkan kapasitasnya. Karena kalau orang itu diberdayakan, secara tidak langsung dia dipercaya. Karena dia dipercaya, maka dia akan secara mandiri untuk meningkatkan kapasitasnya. Misalnya dia bertugas sebagai kameramen gitu ya. Wah, tolong buat video ini. Dia juga tidak hanya menunggu dari organisasi. Karena dipercaya, biasanya dia akan berjuang untuk bagaimana meningkatkan kapasitas dirinya. Ini kalau orang itu diberdayakan. Kemudian yang lainnya yang perlu diingat bahwa pemberdayaan itu akan membuat seorang karyawan atau orang yang dipimpin itu memahami apa sih artinya kebermaknaan. Dia merasa bermakna, dia merasa berharga bahwa pekerjaan yang dilakukan itu memiliki makna berarti bagi organisasi. Bisa dibayangkan kalau orang bekerja, dia tidak tahu apakah pekerjaannya itu memiliki makna atau tidak. Karena semuanya dia hanya mengerjakan saja. Tetapi ketika dia sudah dipercaya, diberdayakan, kemudian diberikan dia mandiri mengambil keputusan, maka pekerjaan itu juga menjadi tanggung jawab dia. Dia tahu bahwa pekerjaannya itu memiliki makna atau berguna bagi organisasi. Tadi saya katakan bahwa pemberdayaan itu membuat orang menjadi percaya diri. Ketika orang itu percaya diri, maka dia akan memberikan yang terbaik dalam setiap pekerjaannya. Dia akan meningkatkan semua kemampuannya.
Mungkin ada yang bertanya begini, apakah pemberdayaan itu berarti kita melepaskan semuanya, lepas tangan, pokoknya kamu kerja saja seperti pendelegasian? Ini ada kaitannya. Ternyata pemberdayaan itu tidak hanya lepas tangan dari seorang pemimpin, tetapi dia harus mengupgrade keterampilan orang-orang yang dipimpinnya. Dia harus melatih orang-orang yang dipimpinnya. Karena itu pemberdayaan selalu melihat orang itu ada di mana, apa yang harus ditingkatkan, apa yang harus terus ditampilkan dalam dirinya, sehingga dia memiliki potensi yang maksimal yang bisa diberikan bagi organisasi. Oleh sebab itu, pemberdayaan akan membuat seseorang berkembang, dia akan bertumbuh, dan akan memberikan kontribusi bagi organisasi. Dan pemimpin yang memberdayakan, orang-orang yang dipimpinnya adalah pemimpin yang memikirkan pengembangan orang dan pengembangan organisasi. Kalau orang itu berkembang, otomatis organisasi akan bertumbuh dan berkembang. Jadi ternyata keterampilan pemberdayaan itu harus dipelajari. Dia harus tahu orang itu ada di mana, dan harus tahu juga bagaimana orang itu di-upgrade. Sehingga orang itu bisa mandiri, ngambil keputusan, mengembangkan diri, sehingga dia bertumbuh, berkembang. Akibatnya apa? Dia dipercaya, dia merasa bermakna hidupnya. Akhirnya apa? Itu akan mengembangkan dirinya yang berimbas kepada pengembangan organisasi. Tidak ada organisasi yang berkembang apabila tidak ada pemberdayaan di antara orang-orang yang dipimpin. Dan pemimpin yang tidak memberdayakan berarti dia akan tunggu waktu menjadi stres. Akibatnya dia akan menimbulkan persoalan juga di tengah-tengah kepemimpinan. Mari tingkatkan keterampilan pemberdayaan karena itu berguna bagi diri sendiri dan juga bagi kemajuan organisasi. Sampai jumpa dalam program inspirasi selanjutnya.